Ibu mertua memaksaku memberi hadiah 100 juta rupiah untuk cucunya demi keberuntungan. Aku tidak membantah dan diam-diam memberikan hadiah lain yang membuat seluruh keluarga suamiku hancur lebur. Bagaimana awal mula dan detail ceritanya? Mari, Bapak dan Ibu sekalian, simak kisah saya berikut ini. Suasana di rumah besar keluarga suamiku hari ini begitu riuh luar biasa. Tamu-tamu datang silih berganti. Lantunan doa dan ucapan selamat terdengar ramai. Semua orang tampak berseri-seri karena hari ini adalah acara tasyakuran kehamilan untuk menyambut sang penerus keluarga. Bayi itu bahkan belum lahir, tetapi sudah dimanjakan dan dibebani harapan yang begitu besar. Yang sedang mengandung adalah Riana, kakak iparku. Perut Riana yang sudah membuncit dianggap sebagai harta karun bagi seluruh klan. Di tengah keramaian, Ibu Wati, ibu mertuaku, mengenakan kebaya merah menyala dengan wajah berseri-seri. Ia berkeliling dari satu meja ke meja lain untuk pamer. Tuhan sayang sekali pada keluarga kami, sebentar lagi akan lahir cucu laki-laki penerus marga. Hebat sekali dia, baru menikah beberapa bulan sudah ada kabar baik. Benar-benar berkah dari para leluhur. Mendengar ucapannya, hatiku terasa pahit. 3 tahun pernikahanku dengan Bagas, putranya, hanya menuai cercaan dan omelan karena aku belum juga bisa memberinya anak. Aku tahu persis tatapan merendahkan dari semua orang selalu tertuju padaku, menganggapku sebagai pendosa yang mandul. Sedang aku tenggelam dalam pikiranku, Ibu Wati tiba-tiba menunjuk lurus ke arahku, suaranya lantang, "Santi, kamu itu adik ipar, hari ini kamu harus memberi hadiah besar untuk keponakanmu yang akan lahir. Paling tidak 100 juta rupiah, biar jadi pembawa hoki supaya nanti dia pintar dan jadi pejabat." Seketika seluruh ruangan hening sejenak, lalu serempak semua mata tertuju padaku. Tatapan itu bukan hanya menunggu, tetapi juga penuh selidik dan cibiran. Mereka menunggu bagaimana reaksi Bagas, suamiku, yang sudah lama kehilangan kesabaran terhadap istri yang tak kunjung hamil ini, langsung menyela dengan nada sinis. Kalau tidak punya anak, ia harus tahu diri kasih hadiah besar buat keponakan. Apa kamu pelit? Setiap kata-katanya bagai pisau yang menusuk jantungku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, mencoba menahan diri. Bisik-bisik mulai menyebar, benar juga, sudah mandul harusnya royal sedikit sama orang lain. 3 tahun tidak bisa hamil, masih saja betah duduk di sini. Anak perempuan siapa sih itu? Sial sekali nasibnya. Aku memandang sekeliling, wajah semua orang menunjukkan senyum cemoh yang menghina. Bahkan kerabat jauh yang jarang kutemui pun dengan santainya ikut serta menghinaku. Pada saat itu, aku hanya tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum dingin yang tak acuh. Aku tidak menjawab, tidak membela diri, juga tidak membantah, karena aku tahu semakin banyak bicara, semakin banyak tuduhan tak berdasar yang akan dilemparkan kepadaku. Aku bangkit, merapikan ujung bajuku dengan tenang. Semua orang mengira aku akan segera mengeluarkan uang untuk menyelamatkan muka, tetapi tidak. Aku duduk kembali dengan tenang, menuang secangkir teh panas, menyesapnya sedikit, lalu perlahan memandang sekeliling. Di dalam diriku, api amarah membara, tapi aku putuskan untuk tidak membiarkannya meledak saat ini. Karena aku sudah menyiapkan sebuah hadiah. Sebuah hadiah yang bukan uang, bukan pula perhiasan, melainkan sesuatu yang nilainya 100 kali lipat, lebih berharga dari jumlah yang baru saja mereka sebutkan. Aku mengangkat wajah, tatapanku tenang namun sedingin es. Di kepalaku, setiap gambar muncul dengan jelas. Gambar Riana dan pria lain itu bergandengan tangan memasuki hotel, di bawah bidikan kamera ponsel Dewi, sahabatku yang bekerja sebagai resepsionis. Foto-foto itu, video-video itu, selama ini kusimpan baik-baik, tak pernah terpikir akan kugunakan. Tetapi hari ini, ketika penghinaan sudah menumpuk sampai ke leher, aku sadar, sudah saatnya hadiah itu menunjukkan kegunaannya. Aku menggenggam cangkir teh di tanganku, mendengar bisik-bisik di sekelilingku dengan hati yang anehnya terasa mati rasa. Beberapa orang bahkan sengaja menyindir. Kalau tidak kasih 100 juta, jangan-jangan mau kasih 1 miliar ya? Haha. Tawa membahana, panjang dan memekakkan telinga. Aku meletakkan cangkir teh, mataku memancarkan keteguhan. Tanpa perlu berteriak,
tanpa perlu bertengkar, hanya butuh waktu yang tepat, dan semua yang menertawakanku hari ini akan tertunduk diam. Di tengah keriuhan, musik masih terdengar riang, suara orang-orang masih bising, tetapi hatiku terasa begitu hening. Sebuah badai sedang terbentuk, dan akulah pusatnya. 3 tahun pernikahanku dengan Bagas berlalu dalam rangkaian hari yang menyesakan. Sejak melangkahkan kaki menjadi menantu keluarga Wijoyo, tak pernah sekalipun aku merasakan kehangatan keluarga. Orang sering berkata, menikah adalah melangkah ke kehidupan baru, tetapi bagiku, kehidupan itu seperti penjara tak kasat mata. Saat hari pernikahan, aku pernah percaya bahwa cinta akan menjadi pengikat yang mampu mengatasi segala kesulitan. Bagas saat itu begitu lembut dan perhatian, mengucapkan kata-kata manis yang membuatku yakin ia akan menjadi sandaran yang kokoh. Namun, hanya setelah setahun tanpa kabar baik, sikap seluruh keluarga mulai berubah. Ibu Wati, ibu mertuaku, yang dasarnya sudah keras, kini menjadi semakin kejam. Ia sering melontarkan kata-kata yang membuat hatiku sakit. Perempuan kalau tidak bisa melahirkan apa gunanya, cuma menghabiskan beras saja. Atau suatu kali saat menghadiri pernikahan kerabat, mendengar pengantin wanita baru saja hamil, ia menoleh padaku dengan tatapan menghina. Orang lain baru menikah langsung punya anak. Kamu ini memang benar-benar tidak beruntung. Kata-kata itu tidak hanya diucapkan di dalam rumah, tetapi juga dengan santainya ia lontarkan di depan kerabat dan tetangga, membuat wajahku memerah dan jantungku berdebar karena malu. Riana, kakak iparku, sangat berbeda. Saat Riana menikah, Ibu Wati bahagia seolah memenangkan lotre. Ketika tahu Riana hamil cepat, seluruh keluarga semakin memanjakannya, menganggapnya seperti benda pusaka. Apapun kesalahannya dimaafkan. Setiap perkataan Riana menjadi kebenaran mutlak. Aku melihat pemandangan itu, merasa sedih sekaligus getir. Di mata mereka, aku tak lebih dari bayangan samar. Suatu kali saat makan malam keluarga, Ibu Wati menatapku, menghela napas, lalu berkata, kalau kamu tidak bisa punya anak, sebaiknya pikirkan masa depan suamimu. Laki-laki mana yang tidak mau punya keturunan? Bagas yang duduk di sebelahku, bukannya membelaku, malah diam-diam menunduk dan melanjutkan makannya, seolah tak mendengar apa-apa. Tenggorokanku tercekat, air mata nyaris tumpah. Aku ingin berteriak bahwa aku juga mendambakan seorang anak, mendambakan keluarga yang utuh, siapa yang mau hidup seperti ini, tapi aku menahannya dan memilih diam. Aku takut jika semakin banyak bicara, situasi akan semakin buruk. Akhirnya, setiap kali keluarga berkumpul, aku menjadi sasaran empuk untuk disorot. Kerabat yang datang berkunjung, tak ada yang bertanya kabarku, mereka hanya penasaran kapan ada kabar baik. Sudah periksa ke dokter belum? Jangan-jangan ada penyakit? Setiap pertanyaan bagai belati yang menusuk kalbu. Aku tersenyum getir, mencoba berpura-pura normal, tetapi di belakangku ada lirikan sinis dan bisikan-bisikan. Riana tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindir. Ia sering berkata dengan nada mengejek, "Dek, kamu harus rajin minum suplemen, nanti keburu kakak duluan punya banyak anak." Perempuan kalau menikah tidak bisa punya anak itu rugi sekali. Suaranya manis, tetapi begitu berbisa, membuatku menggigit bibir hingga berdarah tanpa berani membalas. Ada malam-malam di mana aku berbaring di samping Bagas, gelisah tak bisa tidur. Aku bertanya pelan, "Mas, apa Mas sedih kita belum punya anak?" Bagas menghela napas, lalu membalikkan badan. "Aku juga sudah lelah, Dek. Lihat saja orang lain." Ia menggantung kalimatnya, tapi aku paham betul maksudnya. Aku mulai merasa pernikahanku seperti sebuah perlombaan di mana aku selamanya tertinggal di belakang. Aku mencintai Bagas, berusaha merawat pernikahan kami, berharap cinta bisa menghapus semua prasangka. Tapi semakin hari, perlakuan diskriminatif dari keluarganya membuat jarak antara aku dan suamiku semakin besar. Jauh di lubuk hati, aku masih menyalahkan diriku sendiri. Kupikir ini salahku, bahwa aku tidak pantas. Aku pergi ke tempat ibadah untuk berdoa, meminum berbagai macam jamu, mencari segala cara agar mendapat kabar baik, tetapi hasilnya tetap nol. Aku sama sekali tidak tahu bahwa kebenaran yang pahit sebenarnya ada di tempat lain.
Penyebab sesungguhnya mengapa aku tidak bisa punya anak bukan karena aku, melainkan karena Bagas yang mandul. Tetapi saat itu aku belum tahu apa-apa. Aku masih bertahan, masih bersabar, berharap suatu hari keluarga akan mengubah pandangan mereka. Aku ingat jelas suatu kali saat aku pulang mengunjungi ibuku, beliau melihatku yang kurus kering lalu matanya berkaca-kaca. Nak, pernikahan itu tidak bisa dipertahankan hanya dengan kesabaran. Kalau mereka tidak menyayangimu, semakin kamu bertahan, semakin mereka menindasmu. Aku memeluk ibuku tanpa berkata apa-apa, hanya menangis dalam diam. Kembali ke rumah mertua. Aku kembali ke peran yang biasa, seorang menantu yang baik, sabar, dan penurut. Tetapi jauh di dalam hatiku, aku tahu aku tidak bisa bertahan selamanya. Sebuah retakan kecil, seiring waktu akan menjadi jurang yang dalam. Dan retakan itu semakin hari semakin besar, menunggu saatnya untuk meledak. Kehidupan di rumah mertua semakin menyesakkan. Aku seperti bayangan, bekerja keras dari pagi hingga malam tapi tak pernah dihargai. Seringkali saat duduk sendirian di kamar yang dingin, aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini masih sebuah keluarga, atau hanya tempat orang melampiaskan segala kepahitan padaku? Di saat buntu, aku sering mencari Dewi, sahabatku sejak kuliah. Dewi orangnya terbuka dan blak-blakan, bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel besar di pusat kota. Setiap kali dicerca ibu mertua atau disindir kakak ipar, aku mengirim pesan untuk bertemu Dewi di kafe kecil di sudut jalan. Kami duduk di sana, aku menumpahkan setiap tetes kepedihanku, sementara Dewi sabar mendengarkan. Santi, kamu terlalu baik, makanya mereka seenaknya. Aku yang dengar saja ikut geram, apalagi kamu yang mengalaminya. Dewi seringkali kesal. Aku hanya tersenyum getir mau bagaimana lagi. Nasibku begini, ya harus diterima. Kalau melawan, nanti dibilang kurang ajar. Mungkin karena kelemahanku inilah yang membuat Dewi iba. Dari obrolan-obrolan itu, persahabatan kami semakin erat. Dewi sering berkata, kalau ada apa-apa, bilang saja, aku akan bantu semampuku. Aku hanya mengira Dewi berkata sekadarnya, tak kusangka kelak janji itu menjadi titik balik. Suatu sore, Dewi tiba-tiba meneleponku, suaranya ragu-ragu, "San, aku baru saja lihat sesuatu, tidak tahu harus bilang atau tidak." Mendengar suaranya, jantungku berdebar kencang. "Ada apa?" "Katakan saja, kakak iparmu, Riana. Aku lihat dia masuk ke hotel tempatku kerja dengan seorang pria asing. Mereka kelihatan sangat mesra." Aku tertegun, tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Kamu tidak salah lihat, dia kan sedang hamil." Dewi bersikeras, "Tidak mungkin salah. Aku bahkan lihat mereka bergandengan tangan masuk ke lift. Pria itu bukan Mas Agus, suaminya." Di kepalaku muncul serentetan pertanyaan. Siapa pria itu? Beraninya dia berbuat seperti itu saat sedang hamil? Tapi aku menahan diri, tidak berani mengambil kesimpulan gegabah. Beberapa hari kemudian, Dewi kembali mengirim pesan, "Santi, mereka datang lagi. Masih Riana dengan pria itu." Aku sudah diam-diam ambil beberapa foto di lobi hotel. Kalau perlu aku kirimkan padamu. Aku menatap layar ponsel, hatiku kalut. Foto-foto itu jelas merupakan bukti yang tak terbantahkan. Dalam foto, Riana mengenakan gaun longgar menutupi perut buncitnya, bergandengan tangan dengan seorang pria muda berwajah tampan, tatapan mereka penuh kemesraan. Aku menggenggam ponselku erat-erat, kaget sekaligus marah, tetapi setelah itu aku hanya diam-diam menyimpannya, tak berani bicara pada siapapun. Dalam hati, kupikir itu urusan pribadinya, tidak ada hubungannya denganku. Kalaupun aku bicara, tak akan ada yang percaya. Lebih baik kusimpan saja. Namun, semakin hari keluarga suamiku semakin keterlaluan. Ibu Wati berulang kali mencercaku. Bagas ikut-ikutan merendahkanku. Riana semakin besar kepala karena dianggap sebagai emas permata keluarga karena mengandung anak laki-laki. Aku seperti mangsa yang terpojok, dipaksa untuk menyerah. Suatu malam, setelah menahan segala macam omelan, aku duduk sendirian di kamar, membuka ponsel dan melihat kembali foto-foto yang dikirim Dewi. Mata Riana yang berbinar, senyum bahagianya di sisi pria itu membuat hatiku perih. Aku tiba-tiba sadar, ini bukan sekadar rahasia biasa,
Ini bisa menjadi satu-satunya senjata untukku melawan. Aku teringat perkataan Dewi saat memberikan foto itu. Santi, jangan pikir kamu harus menderita selamanya. Terkadang, kebenaran adalah hal terkuat untukmu bangkit. Simpan saja, suatu hari nanti pasti berguna. Aku memejamkan mata dan menghela napas panjang. Ya, aku sudah terlalu lama diam. Keheninganku tidak membuat mereka iba, malah membuat mereka semakin meremehkanku. Jika aku tidak bangkit, mereka akan selamanya menginjak-injakku. Sejak hari itu, setiap kali Ibu Wati mengomel, Riana mencibir, atau Bagas berkata kasar, aku tidak lagi merasa sesakit sebelumnya. Aku hanya berpikir, silakan kalian merasa menang, saat kebenaran terungkap, segalanya akan berubah. Foto-foto di ponselku simpan dengan hati-hati seperti sebuah rahasia. Di luar, aku tetap sabar, tetap berpura-pura pasrah, tetapi di dalam, aku tahu aku sudah punya senjata di tangan. Sebuah hadiah lain, hadiah yang sekali dibuka, tidak hanya akan membebaskanku dari tuduhan, tetapi juga cukup kuat untuk mengguncang seluruh keluarga ini. Dan hari itu pun tiba. Orang bilang, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Kisah Riana, kakak iparku, adalah bukti nyata. Saat masih muda, Riana terkenal cantik, pintar, dan cerdas. Di kampung, setiap kali nama Riana disebut, semua orang memujinya. Tapi sedikit yang tahu bahwa hatinya pernah menjadi milik Doni, seorang pemuda berandalan, tampan tapi miskin. Mereka saling mencintai dengan gila, mengabaikan larangan keluarga. Aku pernah mendengar cerita bahwa Riana bahkan pernah mengancam akan kawin lari dengan Doni, tetapi kemudian diseret pulang oleh ibunya dan dipukuli habis-habisan. Ibu Wati saat itu bersikeras. Si Doni itu cuma pemuda miskin tak punya apa-apa, hidupnya berantakan. Anak perempuanku tidak boleh menghancurkan hidupnya dengan orang seperti itu. Aku lebih baik mati daripada membiarkan Riana merusak masa depannya. Setelah berhari-hari menangis, akhirnya Riana menyerah. Keluarga menjodohkannya dengan Agus, seorang pria baik hati dengan pekerjaan stabil sebagai pegawai negeri. Agus tidak berasal dari keluarga kaya, tetapi ia rajin, baik, dan yang terpenting, sangat mencintai istrinya. Di hari pernikahan Riana, aku masih ingat betul semua orang memuji Riana sangat beruntung mendapatkan suami yang baik dan pekerja keras. Hanya mata Riana yang tampak sedikit sendu saat memandang ke ujung jalan, di mana sosok Doni berdiri diam, tangannya terkepal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kukira setelah menikah semuanya akan berakhir, tetapi tidak. Cinta lama itu bagai bara api, hanya menunggu kesempatan untuk berkobar kembali. Riana di permukaan hidup tenang, tetapi di belakang, ia terus menjalin hubungan diam-diam dengan Doni. Awalnya aku tidak tahu sama sekali. Suatu kali tengah malam aku bangun untuk minum air, tak sengaja aku mendengar suara percakapan dari kamar Riana. Suaranya bergetar, kamu tenang saja, nanti aku kirim uangnya. Tapi lain kali jangan telepon tengah malam begini, bahaya kalau ada yang dengar. Aku berhenti sejenak, menajamkan telinga, jantungku berdebar kencang. Dari seberang telepon, suara pria serak menjawab. Kalau kamu tidak bantu, aku mau cari uang di mana lagi, jangan sampai aku malu di depan teman-temanku. Aku berdiri terpaku, belum sempat mencerna apa yang terjadi, Riana sudah buru-buru menutup telepon. Aku kembali ke kamar, pikiranku berkecamuk dengan berbagai pertanyaan, tapi saat itu aku masih mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya membantu teman meminjam uang, tidak seharusnya aku berpikiran buruk. Hari-hari berlalu, tanda-tanda aneh semakin banyak. Riana sering keluar dengan alasan pekerjaan. Suatu hari ia berdandan sangat menor, mengenakan rok mini, dan menyemprotkan parfum yang menyengat, padahal hanya bilang mau bertemu teman. Agus, kakak iparku yang polos, percaya sepenuhnya pada istrinya, bahkan dengan hati-hati berpesan, kalau pergi, jangan pulang malam-malam ya, sudah gelap. Melihat tatapan percayanya, hatiku terasa sakit. Aku kasihan pada Agus, seorang pria jujur yang begitu mencintai istrinya tanpa tahu bahwa ia sedang dikhianati. Doni, pria dari masa lalunya itu, sangat berbeda. Ia suka foya-foya, tidak becus bekerja, dan boros. Utangnya menumpuk.
Bertemu kembali dengan Riana, ia menganggapnya sebagai sumber uang. Setiap kali butuh uang, Doni menelepon dan Riana, karena masih terikat cinta lama, dengan mudahnya mengeluarkan uang. Beberapa kali aku tak sengaja melihat Riana memberikan uang kepada seorang pria asing di luar gerbang. Dari jauh tidak terlihat jelas wajahnya, tetapi postur dan gerak-geriknya yang familiar membuatku curiga. Aku belum punya bukti konkret, jadi aku memilih diam. Suatu sore, aku tak sengaja lewat di depan kamar Riana yang pintunya sedikit terbuka. Ia sedang duduk di depan cermin, ponsel menempel di telinga, suaranya manja. Sayang, aku kangen sekali, tapi sekarang aku harus hati-hati, jangan sampai ada yang tahu. Kamu jangan marah ya, aku tertegun, seluruh tubuhku kaku. Di kepalaku, sebuah kebenaran mulai terbentuk, tetapi aku masih tidak berani percaya. Saat itu aku berpikir sebaiknya aku diam. Aku kasihan pada Agus, tetapi aku tidak punya hak untuk mencampuri urusan rumah tangga mereka. Lagi pula, jika aku bicara, pasti tidak ada yang percaya. Malah aku akan dianggap sebagai pemfitnah yang menyebar perselisihan. Karena itulah, aku menyimpan semua kecurigaanku, mencoba melupakannya seolah tak pernah mendengar apapun. Tapi takdir berkata lain. Semuanya terungkap saat Dewi, sahabatku, mengirimkan foto-foto Riana dan Doni bergandengan tangan di lobi hotel. Melihat wajah pria itu dengan jelas, barulah aku tahu aku tidak salah. Itu memang Doni, mantan kekasih Riana. Foto-foto itu bagai pisau yang merobek tabir penutup. Semua kepingan teka-teki di kepalaku tiba-tiba menyatu menjadi sebuah gambaran utuh. Riana tidak pernah putus hubungan dengan Doni. Ia hidup dengan dua wajah. Di depan, ia menantu yang baik dan istri yang patuh. Di belakang, ia berselingkuh dengan cinta lamanya. Aku memeluk ponselku, hatiku dipenuhi berbagai emosi, marah, benci, tetapi juga ada rasa kasihan pada Agus. Pria sebaik itu tidak pantas mengalami nasib dikhianati. Aku tahu bukti-bukti ini adalah satu-satunya hal yang bisa membalikkan keadaan. Aku bukan lagi sekadar menantu yang diremehkan dan ditindas. Kini, di tanganku ada senjata yang kuat, dan aku berjanji pada diri sendiri, akan ada hari di mana aku harus menggunakannya, tidak hanya untuk melindungi diriku sendiri, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran kelam di balik topeng kemewahan keluarga ini. Pesta tasyakuran kehamilan semakin meriah. Suara tawa dan obrolan riuh rendah, denting piring dan gelas saling beradu. Para tamu minum dan bersorak, semuanya memuji keberuntungan keluarga Ibu Wati yang akan segera memiliki cucu laki-laki penerus marga. Di tengah kerumunan itu, aku duduk diam di sudut meja, memegang segelas air putih sementara hatiku bergejolak. Sejak awal acara, aku sudah menerima berbagai tatapan sinis dan sindiran, tetapi aku tetap berusaha tenang. Ketika pesta mencapai puncaknya, Ibu Wati bertepuk tangan memberi isyarat agar semua orang memperhatikan, lalu menatap lurus ke arahku, suaranya lantang. Santi, sudah siap? Mana hadiah 100 jutanya untuk keponakanmu? Keluarkan sekarang biar semua kerabat lihat. Suara bising tiba-tiba hening, puluhan pasang mata kembali tertuju padaku. Aku perlahan bangkit, berjalan ke tengah ruangan. Mataku menyapu setiap orang, tenang hingga terasa dingin. Maaf, Bu, kataku dengan jelas dan tegas, saya tidak punya uang 100 juta untuk hadiah. Seketika, tawa menghina terdengar dari meja sebelah. Seorang paman jauh menyeringai, tidak punya 100 juta, jangan-jangan mau kasih 1 miliar? Beberapa orang lain ikut menimpali, tawa mereka menggema di seluruh ruangan, pasti dia mau pamer rumah dan mobil sebagai hadiah. Sudahlah, orang mandul mau kasih hadiah sebesar apapun tidak akan cukup. Aku diam, membiarkan tawa cemooh memenuhi ruangan. Tapi beberapa detik kemudian, aku berkata dengan suara dingin, saya tidak punya 100 juta, tapi saya punya hadiah lain. Hadiah yang jauh lebih berharga dari 100 juta. Bisik-bisik kembali terdengar, orang-orang saling pandang dengan bingung lalu kembali tertawa sinis. Mau bikin drama apalagi ini? Paling-paling cuma barang murahan. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasku,
meletakkannya dengan rapi di atas meja di depan Agus. Mas Agus, suaraku merendah. Saya rasa hadiah ini sebaiknya Mas yang buka. Agus sedikit terkejut, tetapi rasa penasarannya membuatnya mengangguk. Ia mencolokkan flash disk itu ke laptop yang terhubung ke layar besar di ruangan. Para tamu berkumpul. Sambil minum-minum mereka menunggu untuk melihat lelucon apa yang akan terjadi. Layar menyala, gambar pertama yang muncul adalah lobi hotel mewah. Dalam video, seorang wanita mengenakan gaun longgar dengan perut buncit menggandeng lengan seorang pria muda. Mereka berjalan berdekatan, tatapan mereka mesra, senyum mereka jenit, lalu keduanya berjalan lurus ke dalam lift, menghilang di balik pintu baja yang mengilap. Suasana tiba-tiba membeku, tawa yang tadi riuh lenyap, beberapa sumpit jatuh berdentang ke meja, semua orang ternganga menatap layar. Agus terpaku, wajahnya pucat pasi, kedua tangannya gemetar hebat. Ia berbisik seolah tak percaya pada matanya. Riana. Tidak mungkin. Ibu Wati langsung berteriak, suaranya pecah. Ini fitnah. Seseorang sengaja membuat ini, anakku bersih, dia sedang mengandung cucu laki-laki keluarga ini. Mana mungkin? Tapi video terus berlanjut, menampilkan lebih banyak gambar, semuanya begitu jelas, tak terbantahkan. Riana dalam video tertawa ceria, sementara Doni, pria di sebelahnya, melingkarkan tangan di pinggangnya. Beberapa kerabat berbisik, suara mereka bergetar. Ya Tuhan, bukankah itu Doni, mantan pacar Riana? Jangan-jangan bayi di dalam perutnya. Wajah Riana pucat pasi, ia maju dan berteriak. Cukup, matikan. Ini tidak benar. Siapa yang mengizinkanmu membuat kekacauan ini di depan semua orang? Aku tetap berdiri diam, tatapanku dingin, tak ingin membantah. Semua bukti sudah berbicara untukku. Agus tiba-tiba melompat, tangannya yang gemetar menunjuk ke layar lalu beralih ke Riana. Kamu. Jelaskan. Siapa pria itu? Kenapa kamu masuk hotel bersamanya? Riana tergagap, air matanya berlinang. Aku dijebak. Itu hanya salah paham. Tapi tak ada lagi yang percaya. Bisik-bisik dan tatapan menghina mengelilinginya. Suasana begitu tegang hingga terasa sesak. Aku berdiri diam di tengah ruangan, merasakan perasaan aneh di hatiku, bukan senang, bukan juga puas, hanya ketenangan setelah sekian lama menderita. Aku tahu, ini baru permulaan dari sebuah badai yang sesungguhnya. Ruang pesta itu senyap mematikan setelah video berakhir. Semua tawa dan keriuhan minum-minum tadi lenyap, yang tersisa hanyalah tatapan terkejut dan napas yang terengah-engah. Agus berdiri tak bergerak selama beberapa detik, lalu tiba-tiba menerjang ke arah Riana. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, menggema di tengah kerumunan. Tamparan itu tidak hanya meluapkan rasa sakit, tetapi juga penghinaan seorang suami yang dikhianati. Riana terhuyung dan jatuh ke kursi, memegangi pipinya, matanya terbelalak kaget, lalu tangisnya pecah. Mas, apa yang kamu lakukan? Aku dijebak, aku tidak salah, kamu harus percaya padaku. Agus berteriak, suaranya parau. Percaya? Video tadi masih belum cukup? Kamu pikir aku buta? Suasana menjadi kacau, para tamu berbisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ibu Wati panik dan berlari memeluk putrinya, melindungi di depan Agus. Agus, kamu sudah gila? Apapun masalahnya, jangan main tangan. Riana itu ibu dari anakmu, darah daging keluarga ini, seseorang sedang mencoba menghancurkan keluarga kita. Bagas saat itu tak bisa lagi menahan diri, ia maju dan menunjuk wajahku, berteriak seperti binatang yang terpojok. Santi, ini semua ulahmu, kamu yang merencanakan semua ini. Kamu jahat sekali, kenapa kamu mau menghancurkan kehormatan kakakku? Aku menatap lurus ke mata Bagas yang memerah, tanpa amarah, tanpa reaksi, hanya keheningan yang sedingin es. Aku tahu, apapun yang kukatakan sekarang, di mata mereka aku tak lebih dari musuh yang telah merusak topeng kepalsuan itu. Riana berlutut memeluk kaki Agus, suaranya terisak. Mas, aku mohon, jangan percaya apa yang mereka lihat. Itu semua fitnah, aku hanya korban. Aku sedang mengandung anakmu.
Agus menepis tangan Riana dengan kasar, matanya penuh penghinaan. Ia berbalik seolah ingin pergi. Di tengah kekacauan itu, Pak De Budi, seorang kerabat senior yang lugas, tiba-tiba berdiri, mengetukkan tongkatnya ke lantai dengan keras, suaranya lantang, "Cukup. Bertengkar seperti ini tidak ada gunanya. Kalau masih ragu, buktikan saja dengan tes DNA, biar semuanya jelas." Seluruh ruangan terdiam, semua mata tertuju pada Pak De. Saran itu terdengar seperti lonceng penghakiman yang dingin dan tegas. Ibu Wati melotot, buru-buru melambaikan tangan, tidak boleh. Bayinya masih kecil, disentuh seperti itu berbahaya. Lagi pula, anakku bersih, kenapa harus melakukan hal yang memalukan seperti ini? Beberapa kerabat berbisik. Benar juga, tes DNA paling jelas. Kalau sekarang, bicara apapun hanya akan jadi perdebatan kosong. Kalau tidak dicoba, bagaimana mau meredam gosip? Agus berdiri diam cukup lama, lalu tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya memerah tapi tegas. Baik, saya setuju. Saya akan melakukan tes DNA. Saya perlu tahu apakah bayi di dalam perut Riana itu anak saya atau bukan. Riana meraung, memeluk perutnya, dan berteriak putus asa. Jangan mas, kamu tidak percaya padaku? Aku bersumpah bayi ini anakmu, jangan lakukan itu. Agus menggeram, setiap katanya keluar dari sela-sela giginya. Riana, aku sudah mempercayaimu selama ini, dan apa hasilnya? Sekarang hanya ini caranya, kalau kamu tidak bersalah, tes akan membuktikannya. Tapi kalau kamu bersalah, kamu tidak bisa mengelak lagi. Gelombang bisik-bisik menyebar di seluruh ruangan. Semua orang merasa tegang, cemas hingga sesak napas. Aku masih berdiri di sana. Mataku tenang menyaksikan kekacauan itu. Di hatiku tidak ada rasa puas, tidak ada lagi penderitaan, hanya keheningan yang aneh. Karena aku tahu, roda kebenaran telah berputar dan tak ada yang bisa menghentikannya. Riana menangis histeris di pelukan Ibu Wati. Sementara Agus diam-diam berbalik, matanya kosong namun penuh tekad. Keputusan telah dibuat, sebuah keputusan yang akan mengubah nasib semua orang di ruangan ini. Setelah tamparan keras dari Agus dan pengumuman akan dilakukannya tes DNA, seluruh ruangan menjadi kacau seperti sarang lebah yang terusik. Tangisan Riana, makian Bagas, pembelaan membabi buta dari Ibu Wati, serta bisik-bisik para kerabat berbaur menjadi sebuah simfoni kekacauan. Namun di tengah semua itu, Agus tetap pada pendiriannya. Ia hanya berkata dengan dingin, "Besok saya akan membawa sampel untuk tes. Saat itu semuanya akan jelas, tidak ada yang bisa mengelak lagi." Riana tersentak, lalu bersimpuh, mencengkeram ujung celana Agus. Suaranya serak karena berteriak, "Mas, aku mohon jangan lakukan itu. Aku bersumpah bayi ini anakmu, apa kamu tidak percaya padaku?" Agus hanya menatapnya dengan pandangan dingin, mata yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan keraguan dan keputusasaan. Ibu Wati langsung menyela dan memeluk putrinya, berteriak, "Tidak ada yang boleh melakukan tes apapun. Cucu laki-laki keluarga ini tidak boleh dihina. Dilihat saja sudah jelas dia membawa darah keluarga Wijoyo." Seorang kerabat berdeham pelan. "Bu Wati, masalah ini tidak bisa selesai hanya dengan omongan. Seluruh kampung sudah lihat videonya. Kalau mau menjaga nama baik, ya harus dibuktikan secara ilmiah." Wajah Ibu Wati memerah padam, matanya melotot seolah ingin menelan hidup-hidup orang yang baru saja bicara. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa begitu berat hingga menyesakkan. Riana menjadi panik, selalu mengikuti Agus kemanapun seolah takut suaminya melakukan sesuatu di belakangnya. Setiap kali melihat Agus keluar rumah, ia langsung berlari mengejar dan bertanya, "Mau kemana? Mau melakukan apa? Apa kamu diam-diam membawa sampel untuk tes?" Agus tidak menjawab, hanya pergi dalam diam. Keheningan itulah yang membuat Riana semakin takut. Suatu hari Riana menangis histeris hingga menyayat pergelangan tangannya dengan silet. Darah menetes membentuk garis merah. Ibu Wati yang melihatnya panik berteriak, seisi rumah gempar. Riana meraung, "Kalau kamu masih curiga, lebih baik aku mati saja, aku tidak tahan lagi." Wajah Agus mengeras seperti batu. Ia hanya mendekat, merebut silet itu, dan melemparnya ke lantai dengan keras. Suaranya menggeram, "Kalau kamu tidak bersalah,
Kenapa harus takut sampai seperti ini? Justru karena kamu bersalah, makanya kamu panik. Aku berdiri di luar menyaksikan semuanya, merasakan perasaan yang sulit digambarkan. Bukan kasihan, bukan juga senang, hanya rasa getir. Seorang wanita yang dulu dipuja-puji, kini topengnya terbuka, terdesak oleh kebenaran hingga ke titik terendah. Malam itu, saat semua orang sibuk menjaga Riana, aku diam-diam keluar ke teras. Cahaya bulan terasa begitu dingin. Aku mendengar bisikan beberapa tetangga yang berkumpul di depan gerbang. Masalah ini sudah heboh sekompleks, mana bisa ditutupi lagi. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Bayi itu belum tentu anak Agus. Aku perlahan memejamkan mata, menyesap teh yang sudah dingin, hatiku terasa begitu tenang. Agus ternyata benar-benar diam-diam mengambil sampel. Seorang temannya yang bekerja di bidang medis membantunya melakukan tes tanpa sepengetahuan Riana atau Ibu Wati. Ketika pulang, ia tetap diam seperti biasa, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Riana terus melanjutkan perannya sebagai istri yang teraniaya, menangis dan memohon dari hari ke hari. Tapi semakin ia menangis dan berteriak, semakin orang-orang curiga, karena air mata itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Bagas masih membenciku. Setiap kali bertemu denganku, ia selalu menghardik, kamu hanya bisa menyebar bencana. Kalau keluarga ini hancur, semua itu karena kamu. Aku menatap lurus ke arah Bagas, untuk pertama kalinya tersenyum tipis, dan menjawab singkat, orang benar tidak perlu takut. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya, tidak perlu aku banyak bicara. Kata-kata itu membuat Bagas terdiam, wajahnya memerah tapi tak bisa membalas. 3 hari menunggu hasil, seisi rumah seperti duduk di atas bara api, rumah yang biasanya ramai kini diselimuti ketegangan yang berat. Ibu Wati jatuh sakit, setiap hari memegangi dada sambil menangis meratapi nasib. Kalau masalah ini tersebar keluar, seluruh keluarga besar kita tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Riana merana seperti bayangan, bergantian antara menangis dan berteriak, memohon lalu mengancam. Kadang ia memeluk perut buncitnya sambil merintih, "Nak, tolong selamatkan ibu. Kalau ayahmu meninggalkan ibu, ibu harus bagaimana?" Tapi ratapan itu tak mampu menggoyahkan Agus. Ia tetap diam, matanya semakin hari semakin kelam. Sementara aku, dalam rentetan hari itu, merasa lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak lagi takut, tidak lagi sabar. Aku tahu momen penentuan akan segera tiba, dan ketika lembar hasil tes itu diletakkan di atas meja, tak akan ada lagi ruang untuk alasan apapun. Akhirnya setelah 3 hari yang terasa seperti 3 tahun, telepon Agus berdering. Ia keluar untuk menerima telepon, wajahnya sedikit berubah, tangannya terkepal erat, gemetar. Semua orang menatapnya, jantung berdebar kencang. Hanya selangkah lagi, tabir yang menutupi selama bertahun-tahun akan terkoyak, menampakkan kebenaran telanjang yang tak bisa lagi disangkal oleh siapapun. Rumah itu seolah menahan napas. Agus baru saja masuk dari gerbang depan, tangannya memegang sebuah amplop dokumen berwarna putih, wajahnya pucat kelabu, matanya merah. Setiap langkahnya terasa berat seolah memikul gunung di pundaknya. Semua orang berlari mengerumuninya. Riana gemetar sambil memeluk perut buncitnya, matanya penuh air mata. "Sudah ada hasilnya, Mas? Katakan pada semua orang. Bayi ini anakmu kan?" Agus tidak menjawab, hanya diam-diam meletakkan amplop itu di atas meja. Tangannya gemetar hebat, butuh waktu lama untuk merobek ujung kertas. Suara kertas sobek terdengar tajam, membuat semua orang merinding. Di dalamnya, selembar kertas putih bersih terlihat. Di atasnya tertera tulisan tebal, hasil tidak kokok. Probabilitas hubungan ayah-anak, 0%. Hening sejenak menyelimuti, rumah yang ramai itu mendadak sunyi senyap hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Agus berdiri terpaku, matanya tertancap pada kertas itu, lalu tiba-tiba ia ambruk ke kursi. Kedua tangannya menutupi kepala, seluruh tubuhnya gemetar seolah tak bisa menerima kenyataan. Ia menangis tersedu-sedu, tangisan seorang pria yang dikhianati hingga ke dasar hatinya. "Kenapa? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku?" Riana bersimpuh memeluk kaki Agus, menangis histeris.
Mas, maafkan aku salah, tapi aku masih mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku, air matanya bercucuran, tetapi tak ada lagi yang percaya. Kebenaran sudah seterang siang hari. Para kerabat mulai riuh, berbisik di mana-mana. Ya Tuhan, benar ternyata anak Doni. Hancur sudah nama baik keluarga ini. Sepandai-pandainya tupai melompat. Beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Suara jepretan kamera dan rekaman video terdengar pelan. Hanya dalam beberapa jam, gambar-gambar ini pasti akan menyebar, membuat keluarga Ibu Wati menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Ibu Wati yang sedari tadi masih gigih membela, kini seperti disambar petir. Ia maju merebut kertas dari tangan Agus, membacanya sekali lagi, lalu matanya terbelalak, seluruh tubuhnya gemetar, mulutnya tergagap. Tidak mungkin. Ini palsu, pasti palsu. Selesai berkata, ia terhuyung lalu jatuh pingsan ke lantai. Seluruh keluarga panik berlari menolong, tetapi tak ada yang punya pikiran jernih. Bagas, suamiku, wajahnya memerah, matanya menyala-nyala. Ia berbalik ke arahku dan berteriak seperti orang gila, "Semua ini, karena kamu yang merencanakan semua ini untuk menghancurkan keluarga kami. Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada hasil sialan ini." Aku perlahan maju, mataku terpaku pada Riana yang sedang bersimpuh di lantai. Aku tak sedikit pun melirik Bagas, hanya dengan dingin melontarkan satu kalimat, "Inilah hadiah yang kusiapkan untukmu." Seluruh ruangan kembali hening. Kata-kata itu bagai tusukan terakhir yang menancap lurus ke jantung Riana yang sudah membusuk. Riana meraung, rambutnya acak-acakan, tangannya memeluk perut sambil berguling-guling di lantai. Aku hanya hilaf sesaat. Aku tidak mau kehilangan Doni, tapi aku juga tidak mau meninggalkan Mas Agus. Maafkan aku. Agus mengangkat kepala, matanya basah tapi tegas. Ia menggelengkan kepala, suaranya bergetar namun mantap. "Maaf, semuanya sudah berakhir, Riana. Aku tidak bisa hidup satu hari pun lagi dalam kebohongan ini." Bisik-bisik di sekelilingku semakin keras. Benar-benar karma. Serakah mau dua-duanya? Ya Tuhan tidak akan mengizinkan. Kasihan Agus. Baik sekali tapi dibohongi begini, aku diam-diam mundur ke sudut ruangan, bukan untuk menghindar, tapi untuk melihat keseluruhan tragedi ini. Bertahun-tahun aku dihina, diremehkan karena tidak bisa punya anak. Sekarang, kebenaran menampar wajah mereka. Bayi yang mereka manjakan, puji, dan agung-agungkan, ternyata sama sekali bukan darah daging mereka. Hasil tes DNA itu tidak hanya membongkar dosa Riana, tetapi juga menghancurkan topeng kemewahan keluarga ini. Pada saat itu aku tidak merasa puas, tidak juga senang. Aku hanya merasakan ketenangan yang aneh, karena kebenaran akhirnya terungkap, sebuah kebenaran yang tak bisa lagi disangkal atau disalahkan kepadaku. Suasana di dalam ruangan begitu menyesakkan. Hasil tes DNA bagai bom yang meledak, membuat semua pembelaan Riana menjadi sia-sia. Tangisan, ratapan, dan makian saling bersahutan, menciptakan pemandangan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Agus terduduk lemas di kursi, wajahnya kuyuh, matanya kosong. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepala menatapku. Di matanya yang memerah, aku melihat rasa terima kasih bercampur dengan rasa sakit yang menyayat hati. Suaranya tercekat namun tegas. "Santi, terima kasih. Kalau bukan karenamu, mungkin seumur hidupku aku akan hidup dalam kebodohan, dibohongi tanpa sadar. Kamu adalah penolong yang menyelamatkanku dari lumpur kotor ini." Seluruh ruangan tertegun, tak ada yang menyangka suatu hari seorang kakak ipar akan secara terbuka berterima kasih padaku di depan seluruh keluarga suamiku. Aku hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Karena aku tahu apa yang kulakukan bukan untuk mendapatkan terima kasih, melainkan hanya untuk melindungi diriku dan kebenaran. Agus menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Riana, wanita yang pernah sangat ia cintai. Ia mengucapkan setiap kata dengan jelas, suaranya sedingin es. "Mulai hari ini, tidak ada apa-apa lagi di antara kita, aku akan mengajukan gugatan cerai."
Aku tidak bisa hidup dengan seorang pengkhianat yang telah berbohong dan menginjak-injak kepercayaanku seperti ini. Riana seolah disambar petir, jatuh tersungkur di lantai, memeluk perutnya sambil menangis dan berteriak putus asa. Jangan Mas, jangan tinggalkan aku hanya hilaf. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Pikirkan anak ini, dia butuh seorang ayah. Agus tertawa getir, air mata mengalir di pipinya. Anak? Dia bukan anakku? Apa kamu masih punya muka untuk menyebut kata anak di depanku? Ucapan itu bagai pisau terakhir yang menghancurkan hati Riana. Ia tersungkur, seluruh tubuhnya gemetar, tangisannya yang terseduh-seduh menenggelamkan bisik-bisik para kerabat. Tepat pada saat itu, Doni, pria dalam video itu, entah dari mana muncul, ia melangkah masuk, wajahnya masih penuh dengan keangkuhan. Ia melihat sekeliling, tersenyum sinis, ada apa ribut-ribut begini? Kalau Agus tidak mau mengakuinya, biar aku yang mengakuinya. Bayi di perut Riana itu darah dagingku, aku akan menikahi Riana secara sah. Seluruh ruangan kembali gempar, banyak yang marah dan mengkritik. Benar-benar tidak tahu malu, merebut istri orang masih berani bicara terang-terangan. Laki-laki macam apa itu, menikahinya? Paling juga hanya memanfaatkan. Agus mengepalkan tangannya, matanya menyala, tapi kemudian ia hanya menghela napas dan diam-diam berbalik pergi. Ibu Wati memeluk putrinya, air matanya berlinang, suaranya penuh kebencian. Ia menunjuk lurus ke wajahku, berteriak, semua ini gara-gara kamu, Santi. Kamu yang telah menghancurkan keluarga ini. Kalau kamu tidak membongkar masalah ini, Riana tidak akan sampai seperti ini. Kamu itu jahat, pembawa sial. Bagas juga ikut menimpali, matanya memerah, menggeram, benar. Santi, kamu jadi istri tapi hanya bisa menyebar aib. Apa kamu sudah puas sekarang? Tanda tangani surat cerai sekarang juga dan pergi dari rumah ini. Aku berdiri, merapikan pakaianku, menatap lurus ke arah mereka, tanpa rasa takut, tanpa kelemahan. Suaraku tenang namun menggema di tengah ruangan yang kacau. Cerai? Baiklah. Aku setuju. Seisi rumah melotot, mengira aku akan menangis memohon, tapi aku dengan santai mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah kusiapkan. Seluruh aset atas namaku, dari apartemen hingga tabungan, semuanya sudah kupersiapkan dengan rapi. Aku meletakkan berkas itu di atas meja, tersenyum dingin. Hartaku, kubawa pergi. Apa yang menjadi milik keluarga ini, aku tidak butuh. Mulai sekarang, tidak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Gelombang keheranan kembali meledak. Semua orang terkejut dengan ketegasanku. Ibu Wati terdiam, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Bagas pucat pasi, matanya memancarkan kengerian saat menyadari seluruh kekayaan yang diimpikannya kini berada di luar jangkauannya. Sementara Riana pingsan di pelukan Doni, pria yang hanya menganggapnya sebagai alat. Aku berbalik dan melangkah pergi, suara sepatuku menggema di lantai keramik. Di belakangku, seluruh rumah tenggelam dalam kekacauan. Nama baik hancur, keuangan berantakan, ikatan keluarga putus. Semuanya seperti permainan catur yang kalah telak hanya dalam satu langkah. Melangkah keluar dari gerbang, aku mengangkat kepala tinggi-tinggi, bukan karena aku puas, tetapi karena akhirnya aku bebas. Yang tersisa di belakangku adalah sebuah keluarga yang goyah, hancur berkeping-keping karena kebohongan yang mereka pelihara sendiri. Setelah bercerai, aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan rumah yang telah memenjarakanku selama 3 tahun. Beberapa hari pertama, hatiku terasa lega sekaligus hampa. Lega karena tidak lagi harus mendengar cercaan, tidak lagi harus hidup di bawah tatapan merendahkan, tapi juga ada sedikit kehampaan, karena bagaimanapun, itu pernah menjadi bagian dari hidupku, sepedih apapun itu. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor, menata ulang hidupku, pagi hari bangun lebih awal untuk bekerja seperti orang lain. Malam hari pulang dan memasak makanan sederhana untuk diriku sendiri, memutar musik lembut, duduk di dekat jendela memandangi kota. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Agus, mantan kakak iparku, beberapa kali meneleponku. Suaranya terdengar sedih namun tulus. Santi, terima kasih banyak.
kamu telah menyelamatkanku dari pernikahan yang penuh kebohongan. Aku akan menganggapmu sebagai adikku sendiri, selamanya akan menghargai bantuanmu. Mendengar kata-kata itu, aku hanya tersenyum tipis. Tidak perlu berterima kasih, Mas. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Yang penting sekarang Mas bisa hidup tenang. Tidak lagi terikat oleh kebohongan. Kami menjaga jarak yang pantas. Aku tahu jika ada yang melihat kami berkomunikasi, mereka akan berspekulasi lagi, dan benar saja, apa yang kutakutkan segera menjadi kenyataan. Belum genap seminggu setelah perceraian, gosip-gosip jahat mulai menyebar di lingkungan sekitar. Semua orang ramai membicarakannya. Dengar-dengar Santi dan Agus sudah ada main dari dulu, makanya dia sengaja menghancurkan rumah tangga kakak iparnya untuk merebut Agus. Iya, aku juga dengar begitu, wajahnya saja kelihatan lugu, padahal hatinya busuk. Aku mendengar kata-kata itu, hatiku terasa sesak. Ternyata, bahkan ketika kebenaran sudah jelas, orang lebih mudah percaya pada gosip jahat daripada fakta. Dalang di balik gosip itu tidak lain adalah Ibu Wati dan Bagas. Tidak terima nama baik keluarga hancur, mereka berbalik menyebar fitnah untuk mencemarkan namaku. Ibu Wati kemana-mana menangis. Dia itu jahat sekali. Dia mau merebut Agus, makanya sengaja membuat drama tes DNA. Dia tidak bisa punya anak, jadi dia iri dengan putriku. Bagas bahkan lebih kejam. Di media sosialnya, ia terus-menerus mengunggah status yang ambigu. Ada orang yang merasa pintar, padahal sebenarnya hanya rubah berbulu domba. Atau menghancurkan keluarga orang lain tapi pura-pura jadi korban. Menjijikkan. Tulisan-tulisan itu, meski tanpa nama, semua orang yang membacanya tahu itu ditujukan untukku. Awalnya aku hanya diam. Kupikir aku sudah keluar dari sana, tidak perlu peduli. Tapi masalah ini semakin menjadi-jadi. Suatu hari saat di pasar, aku mendengar dua ibu-ibu bergosip tepat di belakangku. Mbak Santi kelihatannya baik, tapi ternyata seram juga ya. Pantas saja keluarga suaminya hancur berantakan. Ibu yang lain membantah. Ah, saya tidak percaya. Kalau dia sejahat itu, mana mungkin dia berani membuka bukti di depan umum? Itu pasti cuma orang iri yang mengarang cerita. Obrolan itu membuatku merasa getir. Tetapi setidaknya aku masih merasa bahwa selain orang-orang yang menyebar fitnah, masih ada orang yang mengerti dan membelaku. Suatu kali di tengah pasar yang ramai, seorang bapak yang dikenal jujur berteriak keras ke arah Bagas saat ia sedang menyebar fitnah. Kamu berhenti memfitnah. Semua orang sudah tahu kebenarannya, jangan membuat dirimu semakin jadi bahan tertawaan. Seharusnya keluargamu yang introspeksi diri, seluruh pasar hening. Sementara Bagas memerah padam dan pergi. Hari itu aku pulang dengan perasaan hangat yang aneh. Meskipun begitu, aku tetap memilih diam. Aku tidak membalas, tidak bertengkar. Aku tahu semakin banyak berdebat, mereka akan semakin punya alasan untuk menambah-nambahi kesalahanku. Satu-satunya cara agar mereka terjerat sendiri adalah dengan menunggu. Karena sekali kebenaran terungkap, para pemfitnah akan semakin terlihat kepalsuannya semakin banyak mereka bicara. Aku mengumpulkan semua unggahan di internet, semua rekaman video yang diambil tetangga saat Ibu Wati dan Bagas mengarang cerita. Semuanya kusimpan diam-diam, belum perlu kutunjukkan sekarang. Malam itu, duduk di dekat jendela apartemen baruku, memandangi lalu lintas di bawah, aku menyesap teh panas. Hatiku tidak lagi bergetar, tidak lagi sakit seperti dulu. Sebaliknya, ada ketenangan. Aku tahu aku sudah cukup kuat untuk menunggu saat yang tepat. Karena aku percaya, siapa yang menabur angin, cepat atau lambat akan menuai badai. Hari-hari setelah perceraian, gosip masih mengelilingiku seperti jaring laba-laba yang tebal. Kemanapun aku pergi, aku selalu mendengar bisikan. Santi merebut kakak iparnya. Santi penyebab keluarga suaminya hancur. Terkadang aku ingin berteriak kepada seluruh dunia bahwa aku tidak bersalah, tapi kemudian aku mengingatkan diriku sendiri, kebenaran tidak perlu diteriakkan, ia butuh bukti. Aku diam-diam membuka ponsel, menelusuri setiap status yang diunggah Bagas, setiap fitnah yang disebarkan Ibu Wati. Kalimat-kalimat kejam, unggahan ambigu yang menyindir, disertai puluhan kali dibagikan oleh kerabat dari pihak keluarga suamiku.
Aku mengambil tangkapan layar semuanya. Tidak hanya itu, beberapa tetangga yang baik hati, bahkan diam-diam merekam video saat melihat Ibu Wati berdiri di depan gerbang, menangis meraung-raung menceritakan bahwa aku adalah siluman perusak rumah tangga. Klip-klip itu, kusimpan diam-diam di folder khusus, kuberi nama BUKTI. Suatu malam, aku bertemu Dewi di kafe, kusodorkan ponselku padanya. Aku berbisik, Dewi, menurutmu kalau semua ini aku laporkan ke polisi, bisa tidak? Dewi menatapku, matanya tegas. Tentu saja bisa. Ini pencemaran nama baik, hukum melindungimu. Mereka pikir kamu lemah, makanya berani menindas. Sudah saatnya kamu melawan. Aku mengangguk, di dalam hatiku, api tekad berkobar. Keesokan paginya, aku melangkah masuk ke kantor polisi, membawa setumpuk berkas tebal. Di dalamnya, semua bukti sudah dicetak dan disusun rapi. Unggahan Bagas, video Ibu Wati, kesaksian para tetangga. Petugas yang menerima laporanku membaca sekilas lalu menatapku. Ibu punya hak penuh untuk meminta penanganan atas tindakan ini. Ini jelas-jelas penghinaan terhadap martabat dan nama baik seseorang. Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa ringan. Setelah berhari-hari diinjak-injak, akhirnya aku punya tempat untuk bersandar. Beberapa minggu kemudian, kabar itu sampai ke telinga keluarga Ibu Wati dan membuat mereka seperti duduk di atas bara api. Keputusan denda administratif dikeluarkan. Total sebesar 50 juta rupiah atas tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap orang lain. Saat menerima surat keputusan itu, Bagas marah dan memukul meja dengan keras, berteriak, tidak mungkin. Dia itu hanya perempuan janda, beraninya menyeret seluruh keluargaku ke jalur hukum. Ibu Wati terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi, mulutnya bergumam, Santi itu jahat sekali, berani menuntut mantan ibu mertua dan adik iparnya. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Sementara Riana menangis histeris sambil memeluk perutnya dan merintih. Semua ini salahku, kalau bukan karenaku, keluarga tidak akan jadi begini. Tapi Agus, yang sudah bukan lagi bagian dari keluarga mereka, hanya bisa menggelengkan kepala dengan getir dari kejauhan. Apa yang kalian tabur, itulah yang kalian tuai. Hari itu aku menerima pesan dari Bagas. Santi, apa kamu sudah puas? Seluruh keluargaku harus menjual barang-barang untuk membayar denda. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu tenang. Membaca pesan itu aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak takut lagi. Aku tahu, dengan perlindungan hukum, aku tidak perlu gemetar seperti dulu. Malamnya, duduk di apartemen kecilku, aku merenungkan semuanya. Aku tidak pernah ingin mendorong masalah ini sejauh ini. Tapi ketika orang lain sengaja menginjak-injakmu, diam hanya akan membuat mereka semakin menjadi-jadi. Kali ini aku belajar untuk bangkit. Bukti dan hukum adalah perisai terkuat. Tapi aku juga paham, uang 50 juta itu tidak seberapa dibandingkan dengan kebencian yang dipendam oleh keluarga suamiku. Dari tatapan penuh dendam Ibu Wati dan Bagas, aku sadar mereka tidak akan berhenti, dan aku benar. Suatu malam saat aku meninggalkan kantor, tiba-tiba aku melihat sosok yang familiar menunggu di depan gerbang. Ia bersandar di dinding, sebatang rokok terselip di bibirnya, matanya tajam. Itu Doni, mantan selingkuhan Riana. Ia menyeringai, suaranya terdengar penuh makna tersembunyi. Mbak Santi, akhir-akhir ini terkenal sekali ya. Keluarga Wijoyo hancur lebur, sementara Mbak hidup tenang sendirian. Tapi jangan pikir semuanya sudah selesai. Kita masih punya banyak permainan seru. Aku berhenti, jantungku berdebar kencang. Tatapannya seperti predator yang sudah mengincar mangsanya. Di hatiku, muncul firasat buruk. Setelah serangan balasan hukum yang membuat keluarga Ibu Wati harus membayar denda 50 juta, kukira mereka akan mundur. Tapi tidak, kebencian membuat mereka semakin nekat. Dan Doni, pria tak tahu malu yang licik itu, tidak melewatkan kesempatan tersebut. Sejak hari ia mencegatku di depan kantor, Doni mulai sering berkunjung ke rumah Ibu Wati. Awalnya, ia berpura-pura baik, membawa beberapa hadiah kecil, mengucapkan kata-kata manis seolah ingin menebus kesalahannya pada Riana. Tapi tak lama kemudian, niat sebenarnya terungkap. Suatu malam,
Di rumah yang diselimuti suasana suram itu, Doni dengan santai duduk menyilangkan kaki, mengisap rokoknya lalu tersenyum sinis. Kita tidak bisa terus-terusan meratapi nasib begini. Kalau mau punya muka lagi di depan orang, cuma ada satu cara, cari uang yang banyak dan cepat. Kalau sudah kaya, siapa yang berani meremehkan? Ibu Wati mengangkat kepala, matanya yang tua berkilat. Maksudmu ada cara cepat kaya? Doni mengangguk, merendahkan suaranya penuh misteri. Aku baru dapat peluang investasi baru, proyek emas, keuntungan 2 kali lipat hanya dalam 6 bulan. Orang pintar tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bagas langsung antusias. Benarkah? 6 bulan untung 2 kali lipat, kedengarannya mustahil. Doni tertawa, mengeluarkan beberapa lembar foto dan tabel keuntungan dari sakunya. Lihat ini, saya sudah coba investasi sedikit, baru sebulan sudah untung lebih dari 30%. Kalau tidak percaya, cek saja rekening saya. Ia membuka ponselnya dan menunjukkan angka-angka yang menari di layar, saldo rekeningnya meningkat drastis. Riana yang duduk di samping, matanya berbinar seolah baru saja menemukan pelampung di tengah lautan derita. Mas Doni, kalau memang begitu, kita harus ikut sekarang juga. Aku tidak mau seumur hidup menanggung malu begini. Riana berkata dengan gemetar. Ibu Wati menggenggam erat tangan putrinya, menatap Bagas. Bagaimana menurutmu, nak? Ini kesempatan kita untuk membersihkan nama baik. Kalau sudah punya uang, siapa yang berani menertawakan kita lagi? Bagas mengangguk-angguk, keserakahan terpancar di matanya. Baik, ibu benar, kita lakukan saja. Ketiganya saling pandang seolah menemukan jalan keluar dari hari-hari yang penuh penghinaan. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, aku sudah mendengar kabar ini dari seorang teman yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Doni. Teman itu memperingatkanku, Santi, Doni itu tidak bisa dipercaya. Dia sudah sering menipu orang dengan skema investasi bodong. Semua orang awalnya mengira untung, tapi begitu kolap, semuanya hilang. Aku tersenyum tenang, hatiku tidak terkejut sama sekali. Doni memang serakah. Mana mungkin ia memberikan peluang bagus sungguhan kepada orang lain. Aku hanya menjawab pelan, terima kasih infonya. Aku sudah tahu. Biarkan saja mereka memilih jalan mereka sendiri. Malam itu, duduk di apartemen kecilku, aku membuka jendela dan memandangi gemerlap lampu kota. Di kepalaku terbayang pemandangan keluarga Ibu Wati yang gembira karena mengira akan segera mengubah nasib. Aku tersenyum tipis. Dalam hidup ini, serakah itu membawa celaka. Tanpa perlu aku turun tangan, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Sesuai dugaan, keesokan harinya Ibu Wati memanggil Bagas dan Riana untuk rapat. Doni duduk di tengah. Suaranya lantang seperti seorang bos. Semakin besar investasinya, semakin besar untungnya. Kalau kalian mau mengembalikan nama baik, harus berani main besar. Investasi puluhan juta itu receh, paling tidak harus ratusan juta, kalau bisa miliaran. Riana menggertakkan gigi. Aku masih punya sedikit uang dari mahar dulu, akan kuberikan semua. Mas Doni, kali ini kita harus berhasil. Bagas ikut menimpali, aku akan gadaikan mobil untuk modal. Ibu Wati, meski takut, keserakahannya telah menutupi akal sehatnya. Ia berkata, ibu masih punya sedikit tabungan, akan ibu berikan juga. Keluarga kita kali ini harus bisa mengangkat kepala di depan semua orang. Ketiganya, dalam kebutaan karena uang dan nama baik, menyerahkan segalanya kepada Doni. Kabar itu sampai ke telingaku melalui beberapa kenalan. Mereka bercerita bahwa Ibu Wati bahkan dengan sombongnya pamer kepada tetangga. Tunggu saja, setengah tahun lagi keluarga saya akan kaya raya. Saat itu si Santi dan Agus pasti akan menyesal setengah mati karena telah meninggalkan kami. Mendengar kata-kata itu, aku hanya menggelengkan kepala. Sungguh kasihan, sekaligus menggelikan. Mereka masih berpikir semua ini disebabkan olehku, masih memendam dendam, sehingga semakin mudah terperdaya. Aku tidak bereaksi, tidak memperingatkan, karena aku tahu orang yang sudah tenggelam dalam ilusi. Sekeras apapun dinasihati tidak akan didengar. Satu-satunya cara agar mereka sadar adalah dengan merasakan akibatnya, dengan uang mereka sendiri, dengan kehancuran yang pahit. Malam itu, aku membuka buku catatanku.
menulis beberapa baris singkat. Mereka memilih jalannya sendiri. Aku tidak perlu membenci, tidak perlu membalas dendam. Cukup menunggu waktu membuktikan harga yang harus dibayar. Cepat atau lambat, itu akan datang. Aku menutup buku itu, menyesap teh, dan perlahan memejamkan mata. Di luar sana, lampu-lampu jalan masih menyala, arus manusia masih sibuk, tak ada yang tahu di dalam kegelapan, sebuah permainan catur besar sedang digelar, dan orang-orang serakah yang buta itu akan menjadi pion korban dalam permainan yang dirancang oleh Doni. 3 bulan berlalu secepat kilat. Awalnya, keluarga Ibu Wati begitu gembira seolah sedang berpesta. Riana pamer kemana-mana bahwa sebentar lagi keluarganya akan mengubah nasib. Bagas dengan sombongnya mengendarai mobil baru hasil gadai ke warung kopi, menepuk dada dan berkata, "Tunggu saja, setengah tahun lagi aku jadi juragan, si Santi dan Agus pasti akan menyesal setengah mati." Ibu Wati setiap hari mengenakan kebaya dan pamer kepada kerabat. "Jangan remehkan kami, sebentar lagi keluarga kami akan berkecukupan, membersihkan semua aib." Saat itu semua orang akan melihat, mereka hidup dalam ilusi seperti orang mabuk, tidak menyadari permainan kejam yang telah disiapkan Doni. Lalu, seperti yang kuduga, semuanya mulai retak. Bulan pertama, Doni masih mengirimkan beberapa pesan laporan keuntungan disertai angka-angka yang menari di layar aplikasi. Ibu Wati percaya sepenuhnya, bahkan mengumpulkan lebih banyak uang dari teman-teman dekat untuk diinvestasikan. Tapi memasuki bulan kedua, Doni mulai menghindar. Pesan dibalas jarang-jarang, telepon ditolak terus-menerus. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Sedang macet modal, tunggu sebentar lagi." Memasuki bulan ketiga, aplikasi investasi itu tiba-tiba menghilang, semua akun dan angka-angka palsu itu lenyap, tak berbekas. Uang lebih dari 2 miliar rupiah milik keluarga Ibu Wati dan beberapa kerabat yang ikut serta hilang tanpa jejak. Rumah yang tadinya riuh kini diselimuti duka. Ibu Wati terduduk di lantai, rambutnya acak-acakan, menangis sambil memukuli dada. "Ya Tuhan, kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku percaya padanya? Uangku, uang anak-anakku, semuanya hilang." Riana memeluk perutnya dan menangis histeris, meneriakkan nama Doni. "Mas Doni, kenapa kamu tinggalkan aku? Kamu janji akan menikahiku, kamu janji akan mengurus anak kita." Tapi Doni sudah kabur entah kemana, teleponnya mati, kontrakannya kosong, tidak meninggalkan jejak apapun. Bagas terduduk lemas di meja, wajahnya pucat pasi. Matanya kosong, suaranya tercekat. "Mobil hilang, uang hilang, apalagi yang tersisa padaku, semuanya penipuan." Dalam keputusasaan, mereka langsung teringat padaku. Suatu sore, saat aku pulang kerja, tiba-tiba aku melihat ketiganya Ibu Wati, Riana dan Bagas menunggu di depan gerbang apartemenku. Ibu Wati berlari dan menggenggam tanganku erat-erat, air matanya berlinang. "Santi, nak, Ibu mohon, kamu dulu menantu di keluarga ini, Ibu tahu Ibu salah. Sekarang kami semua bangkrut, bisakah kamu bantu Ibu sekali ini saja? Sedikit uang saja untuk kami bangkit." Riana juga menangis, suaranya bergetar. "Kak, aku mohon, aku salah. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Anak di dalam perutku akan segera lahir, kasihanilah keponakanmu, tolong aku sekali ini." Bagas menunduk, suaranya tercekat. "Santi, aku tahu aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Sekarang aku sangat menyesal. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk kembali? Kita mulai dari awal lagi." Mendengar kata-kata itu, aku merasa geli sekaligus kasihan. Mereka, orang-orang yang pernah menginjak-injak dan menghinaku, sekarang berlutut memohon pertolonganku, tapi keserakahan dan keegoisan mereka tidak pernah berubah. Aku perlahan menarik tanganku dari genggaman keriput Ibu Wati, mundur selangkah, suaraku tenang namun tajam. "Maaf, saya tidak ada urusan lagi dengan keluarga ini. Uang saya memang ada, tapi bukan untuk orang-orang yang pernah menganggap saya duri dalam daging. Apa yang kalian tuai hari ini adalah buah dari benih keserakahan dan kebencian yang kalian tanam sendiri." Riana menangis histeris, jatuh tersungkur di trotoar. Bagas mengepalkan tangannya, tapi kemudian pasrah, tak bisa berkata apa-apa lagi.
Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan Agus di sebuah kafe. Ia mendengar semua yang terjadi, hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas. Santi, kamu memang bijaksana. Kalau bukan karenamu yang membongkar semuanya lebih awal, mungkin sekarang aku juga sudah jadi korban. Terima kasih sekali lagi. Sungguh-sungguh terima kasih. Aku menatapnya, tersenyum tipis. Tidak perlu berterima kasih, Mas. Mas selamat karena Mas berani percaya pada kebenaran. Sedangkan mereka, karena serakah dan buta, ia harus menanggung akibatnya. Agus menggenggam tanganku, matanya tegas. Kamu benar-benar penolongku. Aku tidak akan pernah lupa. Pada saat itu, aku tiba-tiba mengerti. Ada dendam yang tidak perlu dibalas dengan tangan sendiri. Waktu dan keserakahan adalah penghukum yang paling kejam. Hari-hari setelah kebangkrutan proyek emas itu, rumah keluarga Wijoyo terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kebaya merah menyala, yang ada hanya ratapan dan tangisan diam-diam. Riana, yang dulu dimanjakan sebagai ibu dari sang penerus, kini meringkuk seperti daun kering, memeluk perutnya yang semakin besar dengan wajah penuh kepanikan. Doni menghilang, meninggalkan Riana sebatang kara. Sementara Bagas dan Ibu Wati harus menghadapi kenyataan pahit, utang, nama buruk, dan rasa malu yang menyebar cepat di lingkungan mereka. Kisah ini sepertinya sudah cukup mengguncang, tetapi takdir belum melepaskan mereka. Ketika ilusi hancur oleh kerugian finansial, rahasia yang lebih dalam mulai terungkap. Bagas, yang dulu dengan lantang menghinaku mandul, yang pernah meludahi kehormatanku, suatu hari karena tekanan dan penyesalan, pergi memeriksakan diri. Hasil tes sperma dan pemeriksaan mendalam menunjukkan bahwa Bagas mandul karena alasan medis yang jelas. Berita itu bagai bom yang meledak di jantung keluarga mereka. Bertahun-tahun mereka menyalahkanku, menghinaku di depan seluruh kampung. Sekarang kebenaran yang pahit terungkap. Orang yang dituduh selama ini bukanlah aku, melainkan suamiku sendiri. Ibu Wati terduduk diam, matanya cekung seolah tenaganya terkuras habis. Ia yang dulu begitu bangga dengan garis keturunannya, yang pamer dan menghinaku secara terbuka, kini tak bisa menyangkal kesimpulan dokter. Ia memanggilku ke rumahnya pada suatu sore yang hujan, tangannya gemetar memegang hasil tes itu. Santi, Ibu. Ibu salah. Ibu minta maaf, Nak. Ibu telah salah menilai, telah menyakitimu begitu banyak. Suaranya tercekat, permintaan maaf yang terbata-bata itu tak cukup untuk menyembuhkan semua luka. Maaf yang terlambat mungkin bisa melegakan, tetapi tidak akan bisa menghapus malam-malam di mana aku dicaci maki, tidak bisa mengembalikan tahun-tahun di mana aku direndahkan. Ibu Wati berlutut di depanku, air matanya tumpah, tetapi aku hanya menatapnya dengan pandangan iba bercampur dingin. Riana jatuh ke dalam kekacauan total, kehilangan suami, kehilangan kekasih, kehilangan uang, dan kini ibunya berbalik menyalahkannya. Ia menjadi pendiam, wajahnya layu, sesekali hanya memeluk perutnya dan merintih. Rumah mereka yang dulu megah, kini terasa suram dan kosong. Kerabat menjauh, simpati pun langka. Suatu sore, saat aku hendak pulang ke apartemen, aku melihat Agus berdiri di depan gerbang. Ia tersenyum sedih saat melihatku, menanyakan kabarku. Kami mengobrol sebentar seperti dua teman yang telah melewati badai, tak perlu banyak ucapan terima kasih, hanya saling pengertian. Tak lama kemudian, dari ujung jalan muncul sosok yang kukenal, Bagas. Ia mengenakan pakaian kusut, wajahnya memerah karena marah dan malu. Ketika melihat Agus berdiri di depan rumahku, kecemburuan meledak. Bagas berlari, berdiri di luar gerbang dan berteriak-teriak. Agus, mau apa kamu di sini? Kamu dan si Santi itu, kamu yang merebut istriku. Kamu berkomplot dengannya untuk menghancurkan keluargaku. Kata-kata itu ia teriakkan seolah ingin melampiaskan semua kerugiannya, seolah ingin menyalahkan orang lain atas semua kesalahannya. Agus berbalik, diam mendengarkan, wajahnya sempat menegang, lalu tiba-tiba ia maju ke arah Bagas. Di depan beberapa tetangga yang berkumpul, Agus melayangkan sebuah tamparan keras yang mendarat di pipi Bagas, suaranya seperti petir.
Cukup, Bagas. Hentikan. Dulu aku mempercayaimu, tapi sekarang aku hanya melihat hati yang sempit dan busuk. Lihat dirimu sendiri sebelum menghina orang lain. Suaranya bergetar namun tegas. Tamparan itu membuat suasana meledak. Bagas terhuyung, memegangi pipinya. Rasa malu tergambar jelas di wajahnya. Tetangga yang menonton tak bisa menahan tawa sinis, ada yang berkata, rasain, menghina orang duluan, sekarang kena tampar, ya terima saja. Seorang kakek di seberang jalan menggelengkan kepala, lihatlah, kamu menghina orang sekarang kena karmanya, orang bertindak pasti ada alasannya. Pemandangan itu seperti penghakiman publik, orang yang dulu ikut menghina, kini menerima balasan yang setimpal. Tawa cemoh itu tidak meredakan rasa malu Bagas, tetapi menjadi secercah keadilan di mata para penonton. Setelah kejadian itu, Bagas semakin kehilangan kepercayaan dari para tetangga. Ibu Wati terdiam dalam kepahitan. Mereka sadar bahwa dari kebencian dan keserakahan, mereka telah menikam kaki mereka sendiri. Riana semakin terpuruk dalam krisis, tak punya sandaran, tak punya penghiburan. Sementara aku, berdiri di luar semua itu. Aku tidak bersorak, tidak merasa puas. Melihat mereka hancur, aku hanya merasakan kelegaan yang kokoh. Mungkin bagi sebagian orang, keadilan datang dengan harga mahal, kehilangan uang, hancurnya nama baik. Aku tidak ingin berperan sebagai pemenang yang merayakan penderitaan orang lain. Sebaliknya, aku belajar satu hal, diam bukan berarti pasrah selamanya, melainkan cara menyimpan kekuatan untuk menghadapi dengan kebenaran dan hukum saat dibutuhkan. Agus memulai hidupnya dari nol. Ia meminta pindah tugas, mencari tempat tinggal baru, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membangun kembali hidupnya. Air mata yang jatuh di kafe saat ia bercerita tentang rencana barunya bukanlah keluhan, melainkan tekad untuk terus melangkah. Dan aku di tengah semua kekacauan, menemukan kedamaian yang sederhana. Makanan yang kumasak sendiri, sebuah buku, hari-hari kerja yang teratur, dan teman-teman yang tulus. Sisa hidup mereka dipenuhi utang dan aib. Penyesalan adalah pelajaran yang harus mereka bayar kepada kehidupan. Aku tidak berharap mereka hancur, hanya tersenyum saat melihat semua tuduhan palsu perlahan terungkap. Orang yang dulu difitnah kini bisa berdiri tegak, sementara yang dulu menghina harus menghadapi akibatnya. Di akhir kisah ini, tidak ada sorak-sorai kemenangan, hanya sebuah kebenaran yang telah kembali kepada pemiliknya yang sah, dan sebuah pelajaran pahit bagi mereka yang tergesa-gesa menghakimi tanpa bertanya, tanpa melihat hati nurani orang lain. Setelah semua itu, aku kembali ke kehidupanku yang normal. Tidak ada lagi hari-hari yang kuhabiskan dalam ketakutan, tidak lagi harus mendengar cercaan mandul dan tidak berguna, tidak lagi harus meringkuk di rumah yang selalu menganggapku orang luar. Kini, aku bisa bernapas dengan bebas, hidup sebagai diriku sendiri. Setiap pagi aku berangkat kerja dengan pakaian rapi dan penuh percaya diri. Malam hari, aku memasak makanan sederhana, memutar lagu favorit. Kadang-kadang Agus mampir, hanya untuk minum teh bersamaku, bercerita tentang pekerjaan dan kehidupan. Kami bukan lagi kakak dan adik ipar, tidak ada ikatan apapun selain rasa kemanusiaan, rasa terima kasih, dan saling menghormati. Aku melihat kembali perjalanan yang telah kulalui. Bertahun-tahun aku dihina, difitnah, tetapi kebenaran pada akhirnya terungkap. Ternyata, beban tidak bisa punya anak yang kupikul selama ini bukanlah milikku, melainkan milik suami yang dulu meremehkanku. Kebenaran itu datang terlambat, tetapi sekali muncul, ia cukup untuk membalikkan segalanya. Keluarga suamiku yang dulu angkuh, kini hanya tersisa puing-puing. Riana kehilangan suami, uang dan kehormatan. Ibu Wati hidup dalam penyesalan dan kepahitan. Bagas meratapi hasil tes kemandulannya. Doni, si oportunis, menghilang meninggalkan aib yang memalukan bagi seluruh keluarga. Apakah mereka menyalahkanku? Tidak. Aku tidak melakukan apa-apa selain diam, menyimpan bukti, dan memilih waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Mereka sendiri yang menabur benih keserakahan dan kebohongan, akhirnya harus menuai buah pahitnya sendiri. Aku belajar satu hal, dalam pernikahan atau hubungan apapun, keadilan dan kejujuran adalah fondasi yang kokoh. Ketika kebohongan sudah ada,
Semuanya hanyalah cangkang tipis yang menunggu waktu untuk pecah. Hari di mana aku meninggalkan rumah itu, aku tidak membawa dendam, aku hanya membawa kedamaian dan hati yang telah dewasa setelah melewati badai. Aku tidak merasa menang, aku tidak menyindir. Aku hanya menerima. Ada orang yang harus mengalami tragedi mereka sendiri untuk memahami nilai sebuah kebenaran. Aku memilih untuk diriku sendiri sebuah kehidupan baru. Mandiri, bebas, dan menjadi tuan atas nasibku sendiri. Dan aku percaya, setiap perempuan berhak untuk hidup seperti itu, tidak terikat oleh prasangka, tidak terkurung dalam cercaan, tetapi menjadi dirinya sendiri. Beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada semua orang, dalam kehidupan pernikahan, janji atau materi bisa hilang, tetapi keadilan dan kejujuran tidak akan pernah boleh ditukar. Ketika hati manusia sudah dipenuhi keserakahan dan kepalsuan, keluarga sebesar apapun akan hancur dengan sendirinya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, jika berada dalam posisi difitnah, diremehkan, dan ditekan oleh seluruh keluarga suami, apakah Anda akan memilih diam menunggu waktu hingga kebenaran terungkap, atau akan langsung bangkit melawan?